Baik jemaat terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Benar ya Tuhan, mereka memerlukan kasih Tuhan. Seperti pada hari ini juga kami membutuhkan Engkau untuk terus memperingati kami, menasihati kami, supaya kami sungguh-sungguh belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hari ini Tuhan kami bersyukur, di dalam kesempatan ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Bapa, tolong kami melalui Allah Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak sekedar membaca dan merenungkan bersama, tetapi kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini, di dalam bulan ini kita tentu akan banyak membahas tentang misi. Nah, selama 2 minggu berturut-turut kemarin, kita telah dibawa untuk memahami dan memaknai bahwa sejatinya kita yang telah mengikut Kristus dan menjadi muridnya dipanggil untuk bermisi. Dan panggilan itu harus nyata melalui kesaksian hidup kita dan dimulai dari keluarga kita. Nah, hari ini kita secara khusus akan membahas tentang mencari yang terhilang. Saudara, berbicara tentang mencari yang terhilang, saya teringat ketika saya waktu itu masih duduk di bangku SMP. Saat itu saya kehilangan barang berharga saya, yakni handphone gitu. Handphone berjenis Nokia 3230 yang saat itu lagi tren ya jemaat sekalian. Dan kala itu HP saya hilang di sekolah. Saudara, waktu HP saya hilang, saya sangat gelisah. Saya sedih dan saya bingung harus mencarinya di mana dan bagaimana supaya saya harus mendapatkannya gitu, mendapatkan kembali HP saya gitu. Namun pada akhirnya saya tidak menemukan dan kehilangan HP saya. Saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, perasaan saya adalah sedih dan menyesal. Saya sedih dan menyesal karena HP pemberian dari mama saya hilang. Saudara, kehilangan suatu benda berharga tentu membawa kita berusaha menemukan benda tersebut. Karena benda itu penting, benda itu berharga. Kalau kita menemukan benda itu, tentu akan menjadi sukacita yang besar dan kita bersemangat gitu. Tetapi bagaimana jika kita tidak berhasil menemukannya? Tentu saja kita akan memiliki perasaan yang kurang lebih mirip seperti perasaan saya waktu SMP yang kehilangan HP yang berharga itu. Rasa sedih dan menyesal. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, tugas mencari yang terhilang adalah hal yang diinginkan, penting, yang dikehendaki Allah di dalam diri kita untuk kita lakukan. Tugas mencari yang terhilang menjadi penting agar kita tidak menjadi orang yang menyesal karena tidak membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapakah mereka yang terhilang itu? Siapakah mereka yang harus kita cari dan kita bawa berjumpa dengan Allah atau kembali memandang hanya kepada Kristus? Ada banyak teks Bapak Ibu Saudara terkasih yang memberikan kita gambaran siapa mereka yang terhilang. Seperti dalam Injil Lukas, secara umum banyak memperlihatkan kita, memberikan kita kisah-kisah tentang siapakah mereka yang terhilang dan membutuhkan kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Dalam Lukas pasal 15 pun juga Yesus memakai berbagai perumpamaan, mulai dari perumpamaan domba yang hilang, mata uang dirham yang hilang, sampai kepada anak yang hilang untuk memberikan kita gambaran siapakah mereka yang terhilang itu. Namun dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya hanya akan mengajak kita bersama-sama untuk fokus memahami dan mengenal dengan baik
siapakah jiwa yang terhilang melalui perenungan kita bersama dari kebenaran firman Tuhan Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah kita semua Bapak Ibu Saudara yang membaca dan merenungkan kebenaran firman itu hari lepas hari. Saudara, teks yang kita baca ini membawa kita untuk melihat suatu kisah yang indah tentang perjumpaan Yesus yang membawa pertobatan besar dalam hidup seorang yang bernama Zakeus. Kisah ini tidak hanya sekedar membawa kita untuk melihat proses perjumpaan dan pertobatan itu, tapi juga kisah ini membawa kita untuk melihat dan memahami siapakah mereka yang terhilang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk kita cari dan kita bawa berjumpa kepadanya. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat seorang tokoh, Zakeus. Zakeus, Bapak Ibu Saudara, dia berprofesi sebagai kepala pemungut cukai atau yang kita kenal sebagai kepala bos besar tukang pajak bagi orang-orang Yahudi. Zakeus ditunjuk sebagai kepala tukang pajak oleh pemerintah Roma yang saat itu menjajah dan menguasai orang-orang Yahudi. Saudara, pekerjaan menjadi kepala tukang pajak bukanlah pekerjaan yang sembarangan saja diberikan oleh pemerintah Roma. Pemerintah Roma akan memilih dan memberikan tugas itu kepada mereka yang memiliki derajat yang lebih tinggi, atau dengan kata lain, mereka yang adalah orang-orang golongan kaya raya, orang-orang yang berada. Dan Zakeus, dia termasuk dalam seorang yang kaya raya. Karena itulah ia akhirnya mendapatkan pekerjaan itu. Saudara, pekerjaan sebagai kepala tukang pajak saat itu di bawah pemerintahan Roma tentu memberi kesempatan yang besar buat Zakeus untuk memperkaya dirinya dengan melipat gandakan standar pajak yang diberikan pemerintah Roma kepada orang-orang Yahudi untuk diambil keuntungan itu bagi dirinya. Namun saudara, di satu sisi pekerjaan ini juga bukanlah pekerjaan yang indah untuk dijalani oleh Zakeus. Mengapa saudara? Karena ia harus siap menerima berbagai kritikan kebencian dari orang-orang Yahudi lainnya, oleh karena pertama, pekerjaannya di bawah pemerintah Roma yang adalah bangsa yang menjajah mereka sendiri. Dan secara tak langsung
si Zakeus juga terlibat di dalamnya dengan menjadi seorang tukang pajak. Kedua, Zakeus memanfaatkan ini untuk melipat gandakan biaya pajaknya, yang tentu saja hal ini membuat kebencian orang Yahudi terhadap dirinya semakin bertambah. Saudara, profesi dan status Zakeus membawa banyak orang Yahudi itu membencinya, mengasingkan dirinya, dan yang menyedihkannya adalah orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang seperti Zakeus, seorang pemungut cukai, tidak berhak untuk menerima keselamatan atau pengampunan. Saudara, keadaan yang demikian seolah-olah memberi penegasan bahwa Zakeus ini tidak punya hak untuk mendapat kesempatan yang indah, yang terbaik di dalam hidupnya. Kesempatan yakni mendengar kabar baik, kesempatan untuk diterima, kesempatan untuk menerima pengampunan. Dia tidak mendapatkan itu. Saudara, ketika Yesus melintasi Yeriko, banyak orang yang beramai-ramai berjumpa dengan Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Zakeus yang saat itu adalah penasaran dengan kejadian itu, mencoba untuk melihat siapa Yesus. Oleh karena kerumunan yang begitu banyak, tidak memberi ruang untuknya untuk dapat melihat Yesus. Penulis Lukas pun bahkan memberikan penjelasan yang mendetail kejadian yang mengungkapkan fakta mengapa Zakeus susah untuk dapat melihat Yesus, karena fisik Zakeus yang bertubuh pendek, kurang lebih seperti saya yang bertubuh pendek. Di antara kerumunan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kebayang ya, lagi ramai-ramai berbondong-bondong. Nih Zakeus nih bukan orang yang tinggi, dia orang yang pendek. Alkitab bilang, mengatakan demikian. Dia nggak bisa lihat Yesus gitu. Ternyata saudara, kondisi ini tidak membuat rasa penasaran Zakeus itu undur. Ia kemudian mencoba untuk melakukan hal-hal layaknya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Pertama, ia berlari mendahului orang banyak. Kemudian yang kedua, ia memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Saudara, ketika Zakeus berhasil memanjat pohon itu dan melihat Yesus, Yesus memanggilnya dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, ini tentu saja memberi sukacita yang besar dalam diri Zakeus. Yesus yang memanggilnya dan bahkan datang mau menumpang di rumahnya adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan Zakeus di tengah-tengah kondisi dia pada saat itu. Namun saudara, di saat yang bersamaan, yakni ketika Yesus memanggilnya dan mampir ke rumah Zakeus, telah memberikan kegemparan yang besar bagi banyak orang pada saat itu, saudara. Karena hal itu bukanlah hal yang biasa, hal yang tabu, hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh Yesus. Sebab balik lagi kepada penjelasan saya di awal, bahwa profesinya sebagai tukang pajak mendapatkan respons negatif kepada dirinya, dan itu tidaklah baik pada saat itu menurut orang-orang. Bagi Yesus sebagai figur penting dan berpengaruh pada saat itu. Akan tetapi saudara, Yesus tidak menanggapi hal itu demikian. Sebab yang menjadi fokusnya adalah perjumpaan melalui relasi yang sedang dia bangun kepada Zakeus. Karena itu ada kata harus yang disampaikan oleh Yesus menekankan bahwa dia ingin menumpang kepada Zakeus. Ini adalah bukan sebuah kata harus ya, harus pada biasanya, tapi ini suatu hal yang penting dan genting. Mengapa? Karena ini tidak hanya sekedar Yesus numpang dan tinggal, saudara, tetapi ini berbicara tentang menjalankan rencana Allah. Saudara, apakah itu rencana Allah? Rencana Allah yang pertama bagi Zakeus ialah mencari dan menyelamatkan mereka, yakni orang-orang yang belum pernah mendengar Injil atau mereka yang seringkali diabaikan dan diasingkan. Itu di ayat yang pertama sampai ke-6. Saudara, Zakeus ini
yang berprofesi sebagai kepala tukang pajak dibenci bangsanya, diasingkan oleh bangsanya. Ketika Yesus mampir ke rumahnya, orang-orang menganggap hal itu tidak pantas. Tentu saja tidak pantas bagi mereka. Padahal saudara, Zakeus pada saat itu sangat penasaran dan ingin melihat dan berjumpa dengan Yesus. Tetapi banyak orang tidak menyadari kerinduan Zakeus. Namun saudara, Yesus tetap memanggilnya dan mampir ke rumahnya. Karena Zakeus bagi Yesus adalah jiwa yang terhilang, jiwa yang membutuhkan perjumpaan dengan dirinya. Saudara, bagian ini membawa kita untuk memahami dan menyadari bahwasannya Yesus tidak pernah memandang status ataupun pekerjaan seseorang sebagai standar orang itu perlu dibawa untuk berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan atau tidak. Yesus tidak pernah memandang, saudara, status dan pekerjaan seseorang sebagai standar orang itu perlu dibawa berjumpa dengan Yesus atau tidak. Mau dia orang kaya, saudara, bahkan sampai kepada mereka yang dianggap tidak layak atau mereka yang dipandang rendah, dikucilkan, mereka yang belum pernah mendengar kabar baik itu, Injil itu, mereka adalah jiwa-jiwa yang terhilang, yang memerlukan kasih Kristus melalui perjumpaan itu. Itulah ciri-ciri pertama, saudara, jiwa-jiwa yang terhilang yang seharusnya dijangkau, yang dicari dan dibawa kepada Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10, tapi kita fokus saja kepada ayat 7. Saya bacakan buat kita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, saat Yesus datang mampir dan ke rumah Zakeus, Alkitab mengatakan bahwa mereka bersungut-sungut. Bukan hanya sekedar bersungut-sungut, saudara, menggerutu, protes, mengeluh, karena mereka menganggap Zakeus orang pendosa. Dia orang berdosa, dia hina, dia najis, dia tidak layak untuk Yesus datang bergaul kepada dia, apalagi tinggal di rumahnya Zakeus. Memang saudara, kita tidak bisa pungkiri fakta bahwa Zakeus mengambil kesempatannya, status dan pekerjaannya sebagai kepala tukang pajak untuk menaikkan biaya pajak atau standar yang diberikan pemerintahan Roma untuk keuntungan dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa perbuatan ini adalah dosa. Mencuri dengan memeras uang orang-orang Yahudi adalah bentuk dosa. Yang lebih menyedihkannya lagi, Bapak Ibu Saudara, Zakeus ini, dia adalah masih bagian orang Israel, masih satu bangsa, masih orang-orang Yahudi. Tapi karena pekerjaan yang membuat dia menjadi dicap orang yang berdosa, ia dibenci. Ia tetap dianggap pendosa. Ia tidak punya hak, tidak dapat menerima pengampunan itu. Saudara, dalam bagian ini respons yang sama yang diberikan Yesus adalah Yesus tidak menganggapi apapun perkataan orang banyak kepada dirinya dan Zakeus. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun Zakeus dicap sebagai orang berdosa, ia tetap dianggap sebagai jiwa-jiwa yang terhilang yang membutuhkan pemulihan dan pengampunan dari Yesus. Dan perjumpaan dengan Kristuslah yang mampu membawa Zakeus, saudara, kepada pertobatan yang sejati. Hal ini terbukti dalam ayat yang ke-8 ketika Zakeus berdiri dan berjanji bahwa ia akan membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dan bahkan ia rela membagikan 4 kali lipat uang
dari hasil perasannya kepada orang-orang yang dia tagih. Saudara, ayat ini menunjukkan bagaimana perjumpaan Zakeus membawanya kepada pertobatan yang sejati. Perjumpaan Yesus membawa pertobatan yang sejati dalam hidupnya. Ketika Zakeus berkata demikian, saudara, Yesus kemudian menanggapi hal itu di ayat 9 dengan berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Saudara, perkataan Yesus mau menekankan bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang kaya dan juga orang yang berdosa seperti Zakeus, saudara, orang yang berdosa, dia adalah pribadi yang terhilang, yang berhak, yang punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dari Kristus. Yesus kemudian menegaskan kembali di bagian ayat yang sama bahwa Zakeus juga adalah anak Abraham, yang menandakan bahwa status Zakeus sebagai bagian dari keturunan Abraham yang asli secara fisik itu telah dipulihkan. Tetapi lebih daripada itu, dia diangkat menjadi umat Allah, bagian dari milik Allah. Inilah yang menjadi puncak, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang 10 ketika Yesus berkata demikian, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, ayat ini menekankan bahwa tujuan dari pelayanan yang Yesus lakukan kepada Zakeus, menekankan bahwa Anak Manusia mencari mereka, domba-domba yang tersesat. Anak Manusia mencari mereka yang terhilang, mereka yang terjebak dalam hidup yang lama mereka yang terjebak di dalam kehidupan dosa. Yang terhilang inilah yang perlu dijangkau dan diselamatkan melalui kasih Bapa. Saudara, kita akhirnya dibawa kepada sebuah pemahaman tentang Zakeus yang dulunya dianggap sebagai pendosa, memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang lainnya untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mengalami pertobatan. Dia yang dulunya terhilang karena jauh dan terjebak dalam kehidupan dosa, ditarik kembali kepada kasih dan pengampunan Bapa. Saudara, Kristus datang ke dunia bukan hanya kepada orang-orang benar, tetapi kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, yakni mereka yang terjebak di dalam berbagai kehidupan dosa. Di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita, keluarga kita, yang masih terjebak di dalam kehidupan lama mereka, kehidupan dosa mereka. Mereka terhilang dan mereka membutuhkan kasih Bapa, pengampunan dari Bapa. Saudara, melalui kisah Zakeus menunjukkan kita fakta bahwa mencari dan menyelamatkan yang terhilang bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, tetapi kisah Zakeus juga memperlihatkan kita bahwa di dalam gereja kita pun masih ada jiwa-jiwa yang terhilang, yang menjauh dari Tuhan, yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan kisah Zakeus mengajarkan kita bahwa mencari dan menyelamatkan yang terhilang berlaku kepada orang-orang yang dianggap rendah dan dianggap paling berdosa. Sebab kabar baik tentang Yesus Kristus, misi Allah, itu berlaku bagi semua orang. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang? Maka jawabannya adalah, mulailah dari orang-orang terdekat kita yang belum mengenal Kristus, ataupun mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Itulah yang kita bawa kembali kepada Tuhan. Mari kita jangkau mereka, kita rangkul mereka dengan kasih, saudara, dan bukan dengan menghakimi, seperti yang Yesus lakukan kepada Zakeus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami mengabaikan suatu tugas yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mencari mereka yang terhilang. Tuhan, ketika kami telah merenungkan sabda-Mu pada hari ini dan mengerti dan memahami siapakah mereka yang terhilang itu, tolonglah kami melalui Allah Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, membawa mereka kembali yang belum mengenal kasih Tuhan, yang membutuhkan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Kami sadar ya Tuhan, kami juga manusia lemah dan terbatas. Kami kadang-kadang bisa seperti orang banyak yang menghakimi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan oleh karena kehidupan mereka yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh belajar melakukan sabda-Mu hari ini di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami demi nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memanggil kami untuk mencari mereka yang terhilang. Kami berdoa. Amin.